Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Refresh Renungan Pagi Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam edisi 19 Juni tahun 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan tanpa kurang apapun. Kami percaya itu semua karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami. Biar firman ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, sehingga kami mampu melakukannya. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian pembacaan kita dan berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah merendah untuk sebuah tujuan. Dalam bahasa Indonesia, rendah lawan katanya tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita akan merasa tersinggung jika direndahkan. Kita akan merasa tidak dihargai atau tidak dianggap. Hal ini mengakibatkan kita marah dan memunculkan masalah. Tetapi ada saja orang yang merasa baik-baik saja, tidak masalah jika diperlakukan demikian. Dan bagaimana dengan Yesus? Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada para malaikat. Tetapi kemudian dituliskan bahwa Yesus kemudian dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dijelaskan bahwa di dalam kerendahan itulah Yesus kemudian mengalami penderitaan yang akan menjadi saluran keselamatan bagi semua orang. Di dalam kerendahan itu pun maka akan nyata kuasa yang dapat menjadi saluran keselamatan bagi setiap orang. Di dalam kerendahan maka kuasa Tuhan dapat nyata dan mendatangkan kemuliaan bagi setiap orang. Dari pembacaan kita ini, kita dapat belajar dari pengalaman perjalanan pelayanan Yesus. Pengalaman perjalanan Yesus menjadi bagian yang nyata untuk menyatakan pertolongan, kasih dan kesaksian bagi semua orang. Yesus menjadi teladan nomor 1 di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Teladan nomor 1 bagi kita dalam menjalani pelayanan dan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Di saat kita merasa direndahkan, di saat itu juga sebenarnya kita harus sadar bahwa kita memang butuh kerendahan untuk mampu menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dan setiap kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selayaknya punya hati sebagai seorang hamba yang selalu merendah. Dengan kerendahan kita mampu untuk menjadi berkat
dalam setiap pelayanan yang kita nyatakan di muka bumi ini. Dengan merendah, maka kuasa Tuhan akan semakin nyata. Lewat pelayanan kita, apapun yang kita bangun dengan merendahkan hati kita, maka Tuhan akan berkenan di atasnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merendah dalam pelayanan adalah hal yang sangat penting yang kita lakukan sebagai seorang anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mampu merendahkan diri kita, maka Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan. Yesus saja sebagai Tuhan, dia mampu merendahkan dirinya, bahkan dianggap lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Bagaimana dengan kita yang hanya biji mata Tuhan? Sanggupkah kita untuk melakukannya, untuk merendahkan diri, untuk mencapai tujuan pelayanan di muka bumi ini? Kita mau merenungkan bahwa kebaikan Tuhan, kerendahan Tuhan patut kita contoh di dalam pelayanan kita. Demikian renungan kita. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan setiap firman ini. Ajar kami untuk selalu merendahkan hati kami dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami semakin merendahkan hati kami, agar nyata kuasa Tuhan dalam setiap pelayanan ini. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memampukan kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita mereka. Tuhan jamah yang sakit Tuhan pulihkan. Dan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai terendah. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap rencana-rencana jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami rencanakan, Tuhan berkenan di atasnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.